dari kelompok 2 akan menjelaskan sumber sejarah Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Yang pertama, Kerajaan Demak. Bukti atau sumber sejarah Kerajaan Demak, beberapa di antaranya masih tersimpan baik di museum yang berada di Kompleks Masjid Agung Demak. Berikut beberapa sumber sejarah dari Kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Yang kedua, Babat Tanah Jawi atau kumpulan naskah berbahasa Jawa yang berisi sejarah raja-raja yang pernah bertahta di Pulau Jawa. Yang ketiga, Makam Sunan Kalijaga. Yang keempat, Pintu Bledek yang dibuat Ki Ageng Selo. Yang kelima, Beduk dan Kentongan Masjid Agung Demak karya Wali Songo. Yang keenam, Soko Tatal dan Soko Guru atau Tiang Masjid Agung Demak. Yang terakhir, Makam Raja-Raja Kerajaan Demak. Yang kedua, ada sumber sejarah dari Kerajaan Pajang. Sumber sejarahnya yaitu yang pertama, Kitab Negara Kertagama. Yang kedua, Naskah Babat. Yang ketiga, Masjid Laweyan. Yang keempat, Bandar Kabanaran. Yang kelima, Pasar Laweyan. Yang terakhir, Makam Bangsawan Pajang. Peninggalan Kerajaan Demak. 1. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1479 Masehi dan berada di daerah Kauman, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan oleh Raden Patah bersama para Wali Songo. Kedua, Dampar Kencana. Dampar Kencana adalah tempat duduk raja, singgasana para raja yang biasa digunakan untuk ceramah di Masjid Agung Demak. Yang ketiga, Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah sebuah dekorasi berbentuk segi delapan yang dahulu dikenal di era Majapahit. Yang keempat, Makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh dari 9 Wali Songo yang pernah berdakwah dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa. Yang kelima, Pintu Bledek atau Pintu Petir. Lawang Bledek atau Pintu Petir sebuah pintu yang dipahat oleh Ki Ageng Selo pada tahun 1466 Masehi. Yang keenam, Soko Guru. Soko Guru adalah tiang penyangga di Masjid Agung Demak. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Masjid Agung Banten. Masjid unik ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kaseman. Keunikannya adalah bentuknya menara yang mirip seperti pagoda. Yang kedua, Istana Kerabon Kaibon. Istana Kerabon Kaibon adalah tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin. Yang ketiga, Danau Tasikardi. Danau Tasikardi adalah danau buatan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf dengan lapisan batu bara dan keramik. Yang keempat, Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk terletak di dalam benteng Spellwitch. Dinamakan demikian karena konon katanya meriam ini memiliki daya tembakan yang kuat dan ledakan yang besar. Yang kelima, Istana Kerabon Surosoan. Istana ini menjadi sentra pemerintahan Kerajaan Banten sekaligus sebagai tempat tinggal para Sultan Banten. Yang terakhir, Benteng Spellwitch. Benteng Spellwitch ini bukti penjagaan Kerajaan Banten di atas serangan laut dan dipergunakan untuk memantau aktivitas pelayanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safi Zahun Ananda dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sistem pemerintahan Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Dimulai dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu dimulai pada pemerintahan Raden Patah. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mengalami kemajuan dan kejayaan pada masanya. Beberapa bidang yang berhasil disukseskan yaitu perkembangan agama Islam yang makin meluas, pertahanan dan perluasan kerajaan, serta sukses menjalin kerjasama dengan para umara dan ulama. Yang kedua yaitu pada pemerintahan Pati Unus.
Setelah Raden Patah wafat, kedudukan raja berikutnya itu diisi oleh sang putra yaitu Adipati Yunus atau juga dikenal dengan Adipati Unus. Tak jauh berbeda dengan sang ayah, sistem pemerintahan kerajaan Demak yang dianutnya masih sama, yaitu menganut sistem teokrasi. Dalam pemerintahannya, Adipati Yunus menjadi seorang pemimpin yang tegas, bak kesatria yang berani mengambil keputusan beresiko. Pencapaian Adipati Yunus yaitu berhasil memperluas kawasan kekuasaan kerajaan dan juga mengembangkan sistem ekonomi yang lebih baik. Ketiga yaitu pemerintahan Sultan Trenggana. Puncak kejayaan kerajaan Demak berada di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Kepribadiannya yang pemberani dan bijaksana membuatnya sukses membawa kerajaan Demak menguasai tanah Jawa mulai dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Setelah Sultan Trenggana wafat, kerajaan Demak kemudian dipimpin oleh putranya yaitu Sunan Prawoto. Namun pemerintahan dari Sunan Prawoto tak berjalan lama karena terjadinya banyak konflik dan perpecahan. Segala perpecahan keluarga ini mengakibatkan kerajaan Demak berakhir dan menjadi runtuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan dari kerajaan Banten. Beberapa sultan yang terkenal membawa kejayaan pada kerajaan Banten, diantaranya adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang menjabat pada tahun 1552 sampai 1570 dan Sultan Ageng Tirtayasa yang menjabat pada 1651 sampai 1683. Pusat pemerintahan kerajaan Banten berada di antara Sungai Cibanten dan Cikarangantu. Sekarang lokasi tersebut berada di Surosuwon, Banten Lama, Kota Serang. Ketika masa jayanya, Banten telah menjadi kota metropolitan karena jumlah penduduknya yang banyak dan kekayaan yang dimilikinya. Meningkatnya perekonomian kerajaan Banten tidak terlepas dari lokasi kerajaan Banten yang dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan yang melewati Selat Sunda. Salah satu terobosan ekonomi yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa adalah dengan menerapkan cukai atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Sekian sedikit presentasi saya mengenai sistem pemerintahan dari Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA 5 ingin mempresentasikan tentang keruntuhan Kerajaan Demak dan Banten. Kematian Adipati Unus ternyata menjadi awal dari perselisihan keluarga kerajaan. Berdasarkan catatan Alik Al-Adim dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Sultan Trenggana dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin dinobatkan menjadi pemimpin Demak pada 1521 setelah kematian Pangeran Sebrangor. Akan tetapi diceritakan juga bahwa Pangeran Trenggana membunuh Pangeran Sekar sebelum pelantikannya, yang membuat anak dari Pangeran Sekar yaitu Arya Penangsang membalas dendam kepada Sultan Trenggana. Dia membunuh Sultan Trenggana pada saat rapat perang dengan menusuk dada dari Sultan Trenggana. Dendam dari Arya Penangsang akhirnya sudah terbalaskan dan ia resmi menjadi Sultan Demak yang kelima. Namun anak Prawoto yang bernama Arya Penggiri malah melanjutkan tali permusuhan karena kedua orang tuanya dibunuh oleh Arya Penangsang. Kasus ini semakin rumit ketika pembunuhan hanya dilakukan oleh Prawoto, namun juga oleh Raja Jepara yang meninggalkan istri bernama Ratu Kalimayat yang masih termasuk saudara dari Raja keempat Demak. Dari kejadian yang kejam ini, akhirnya beberapa kerajaan kuasa Demak memutuskan untuk memberontak pada 1554. Seorang tokoh terkenal yang bernama Hadi Wijaya atau Jaka Tingkir dari kerajaan Pajang. Ternyata sebelumnya Raja Kalinyamat juga meminta bantuan kepada Hadi Wijaya untuk membalaskan dendam. Pada akhirnya Arya Penangsang tewas ditusuk oleh Sutawijaya, anak angkat dari Hadi Wijaya.
ketika pemberontakan. Menurut Akhwan Mukarram, dalam kerajaan Islam Indonesia, umur Kesultanan Demak berakhir sampai di situ. Lalu wilayah diambil oleh Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Banten telah terbelakangi adanya konflik internal kerajaan yang dipengaruhi oleh campur tangan Belanda atau politik adu domba antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtasaya. Konflik ini kemudian dimenangkan oleh Sultan Haji yang kemudian menjadi boneka Belanda. Sehingga secara tidak langsung Belanda berhasil menguasai Banten dengan monopoli perdagangan kawasan pesisir Jawa. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di Nusantara. Salah satu tokoh yang menandai kejayaannya yaitu Sultan Ageng Tirtasaya. Di bawah kekuasaan Banten berhasil ditaklukkan oleh VOC. Faktor utama keruntuhan kerajaan Banten adalah adanya politik adu domba oleh VOC terhadap kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Haji, putra dari Sultan Ageng Tirtasaya sekaligus pembantu raja kerajaan Banten. Campur tangan VOC dalam perdagangan sekaligus permasalahan internal kerajaan Banten semakin memperkeruh hubungan Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtasaya. Konflik ini telah terbelakangi oleh adanya kerjasama Sultan Haji dengan Belanda dalam pemerintahan kerajaan Banten, sehingga Sultan Ageng Tirtasaya hendak mencabut tahta Sultan Haji. Namun, berkat dukungan Belanda, Sultan Haji dapat mempertahankan tahtanya. Dukungan Belanda atas Sultan Haji didasarkan pada lemahnya pemerintahan Sultan Haji yang kemudian dijadikan Belanda sebagai boneka. Secara tidak langsung, Belanda menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di Jawa. Dengan demikian, keruntuhan kerajaan Banten dilatar belakangi adanya konflik internal kerajaan yang diperkeruh oleh campur tangan Belanda melalui politik adu domba antara Sultan Haji dengan ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtasaya. Konflik ini kemudian dimenangkan oleh Sultan Haji, kemudian menjadi boneka dari Belanda, sehingga secara tidak langsung Belanda berhasil menguasai Banten dan memonopoli perdagangan di pesisir pantai Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Rahman dari kelompok 2 akan menjelaskan letak geografis dari Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak terletak di pesisir pantai Jawa. Tepatnya sekarang berlokasi di Kabupaten Demak di Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Rahman di kelompok 2 akan menjelaskan letak geografis dari Kerajaan Banten. Salah satu kerajaan dalam peradaban Islam ini terletak di Jawa, di Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa mencakupi dengan jalan Pulau Sumatera, yaitu di dekat Lampung. Wilayah ini berlangsung dari tahun 1526 sampai 1813.